Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengeluarkan nasihat, petunjuk ataupun ramalan berdasarkan pendapat pribadinya atau olahan akalnya semata. Akan tetapi, apa yang dibicarakan Rasulullah SAW itu mutlak sepenuhnya merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, apa yang dikatakan Nabi Muhammad pasti akan terjadi dan tidak akan mungkin meleset. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, beliau sering menceritakan tentang tanda-tanda akhir zaman kepada para sahabat dan kaum muslimin kala itu. Ada banyak tanda dan peristiwa yang terjadi sebelum datangnya hari kiamat. Jika kita perhatikan dengan teliti perkataan Rasulullah tentang akhir zaman kala itu, ternyata sudah banyak yang menjadi kenyataan di zaman sekarang ini. Lalu, apa sajakah hal yang pernah disampaikan Rasulullah SAW tentang akhir zaman yang sudah terjadi itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, berikut ini ada 3 hal yang sudah admin rangkum mengenai hal yang pernah dikatakan Rasulullah SAW tentang kondisi umat di akhir zaman yang sudah atau sedang terjadi saat ini. Pertama, ketika Islam tinggal namanya, Al-Quran tinggal suaranya, dan masjid banyak yang mewah tapi kosong. Dalam sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, telah hampir tiba suatu zaman di mana tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, dan tidak ada lagi dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka indah tetapi kosong daripada hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah langit. Daripada mereka keluar fitnah, dan kepada mereka juga fitnah itu akan kembali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis di atas menjelaskan bahwa suatu saat akan datang zaman di mana Islam hanya tinggal namanya saja. Ini berarti bahwa banyak orang yang mengaku-ngaku beragama Islam, tapi dalam hatinya tidak seperti beragama Islam. Mereka tidak pernah sholat, puasa, zakat, tapi rajin berbuat dosa. Ketika mereka ditanya apa agamanya, mereka menjawab, agamaku adalah Islam. Kemudian Al-Quran hanya tinggal tulisan saja, yang berarti Al-Quran hanya banyak dibaca saja, tidak dipahami, tidak dimaknai, dan tidak diamalkan. Kalimat-kalimat Al-Quran hanya jadi hiasan bagi mereka, tapi mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman karena ketidakpahaman mereka tentang Al-Quran. Perilaku dan ibadah mereka banyak yang bertentangan dengan perintah di dalam Al-Quran. Masjid di zaman ini banyak yang megah, bertingkat, dan dihias dengan ornamen-ornamen yang indah, tapi sangat sedikit dari orang yang mau sholat di dalamnya. Mereka hanya menjadikan masjid sebagai hiasan saja. Ketika mendengar suara azan, mereka seperti orang yang tuli, yang pura-pura tidak tahu akan suara panggilan tersebut. Mereka tetap bersenang-senang, padahal di dekatnya ada masjid. Dan di akhir zaman akan datang orang-orang yang mengaku sebagai ahli agama, ahli beribadah, dan bangga menyandang gelar sebagai pemuka agama, padahal hati mereka dipenuhi dengan kemusyrikan dan membangkang pada perintah Allah demi keuntungannya sendiri. Terlebih lagi mereka akan menggiring banyak orang ke dalam jalan yang sesat. Mereka seolah-olah mengajarkan hal yang benar, padahal ada sebagian dari ajaran mereka yang menyesatkan. Mereka adalah golongan orang yang paling jahat di langit, dan bahkan lebih jahat dibandingkan dengan orang kafir karena telah menyesatkan banyak orang. Kedua, agama dan ayat-ayat Allah dijual untuk mendapatkan keuntungan. Dalam suatu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan keluar pada akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka berpakaian di hadapan orang lain dengan pakaian yang dibuat daripada kulit kambing, atau berpura-pura zuhud dari dunia,
untuk mendapatkan simpati orang ramai. Dan perkataan mereka lebih manis daripada gula, padahal hati mereka adalah hati serigala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, apakah kamu tertipu dengan kelembutanku, ataukah kamu terlalu berani berbohong kepadaku? Demi kebesaranku, aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri, sehingga orang-orang yang alim atau cendekiawan pun akan menjadi bingung. Hadis riwayat Tirmizi. Pada akhir zaman akan banyak ahli-ahli agama yang menjual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan keuntungan demi diri mereka sendiri. Mereka menjadikan agama dan ayat-ayat Al-Quran sebagai mata pencaharian. Bahkan sebagian dari mereka ada yang memotok harga dengan nilai yang mahal. Perkataan mereka begitu manis, tapi perilaku mereka banyak yang bertentangan dengan perkataannya. Mereka hanya mau berbicara atau menyampaikan ayat-ayat Allah kepada orang yang mau membayarnya saja, sedangkan kepada orang yang tidak mampu, mereka enggan berbicara. Mereka bersikap di depan halayak seperti orang yang terlepas dari duniawi, padahal hati mereka begitu mencintai duniawi dan takut mati. Ketiga, umat Islam akan semakin banyak secara kuantitas, tapi secara kualitas semakin menipis. Dalam sebuah riwayat dari Thawbah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa di seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang kelaparan yang mengerumuni bekas hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah karena kami sedikit pada hari itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bahkan kamu pada hari itu terlalu ramai. Tetapi kamu umpama buih pada masa banjir, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu daripada hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah wahan itu wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menjelaskan, di akhir zaman umat Islam tidak akan berkurang, malahan akan semakin banyak, tapi hanyalah jumlahnya saja. Namun jika dilihat dari kualitas iman dan Islam mereka, nilainya tidak lebih daripada nol. Dalam artian, mereka hanya menyandang status sebagai muslim, tapi hatinya bukanlah Islam. Mereka begitu amat mencintai urusan dunia, saking cintanya pada urusan dunia, akhirnya muncul penyakit hati, yakni takut mati, karena takut meninggalkan urusan dunia. Sahabat Cinta Islam Channel, itulah beberapa dari sekian banyak ramalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhir zaman yang kini sudah menjadi kenyataan. Introspeksilah diri kita sendiri dan tanyakan kepada hati kita, apakah secara lahir dan batin kita sudah benar-benar Islam ataukah tidak. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain selain meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا.